Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Saputra, NIM 11850110464. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian dari Android Studio, yaitu fragmen dan dialog. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fragmen. Fragmen mewakili perilaku atau sebagian antarmuka pengguna dalam fragmen activity. Anda dapat menggabungkan beberapa fragmen dalam satu aktivitas untuk membangun UI multi-panel dan menggunakan kembali fragmen dalam beberapa aktivitas. Anda dapat menganggap fragmen sebagai bagian modular dari suatu kegiatan yang memiliki siklus hidupnya sendiri, menerima acara masukannya sendiri, dan dapat Anda tambah atau menghapus saat aktivitas sedang berjalan. Saat Anda menambahkan fragmen sebagai bagian dari tata letak aktivitas Anda, ia tinggal di view group di dalam hierarki. Tampilan aktivitas dan fragmen menentukan tata letak tampilan sendiri. Anda bisa menyisipkan fragmen ke tata letak aktivitas Anda dengan mendeklarasikan fragmen di file tata letak aktivitas, yaitu dengan buka kurung fragmen tutup kurung, atau dari kode aplikasi Anda dengan menambahkan ke view group yang ada. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa mencontohkannya menggunakan Android Studio dikarenakan saya tidak memiliki aplikasi di laptop saya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan. Dikarenakan RAM pada laptop saya tidak memungkinkan untuk mendownload aplikasi Android Studio. Selanjutnya itu cara membuat fragmen. Untuk membuat fragmen, Anda harus membuat subkelas fragmen atau subkelas yang ada. Kelas fragmen memiliki kode yang sangat mirip dengan activity. Kode ini berisi metode panggilan balik yang mirip dengan suatu aktivitas seperti onCreate, onStart, onPause, dan onStop. Bahkan jika Anda mengkonversi Android Studio yang ada untuk menggunakan fragmen, Anda mungkin hanya memindahkan kode dari metode panggilan balik aktivitas Anda ke masing-masing metode panggilan balik fragmen Anda. Saya akan menjelaskan kegunaan onCreate, onStart, onPause, dan onStop. Yang pertama itu adalah onCreate. OnCreate ini saat membuat fragmen. Dalam implementasi Anda harus menginisialisasi komponen penting dari fragmen yang ingin Anda pertahankan ketika fragmen dijeda atau dihentikan, lalu dilanjutkan. Yang kedua yaitu onCreateView. Sistem memanggil ini ketika saatnya bagi fragmen untuk menggambarkan antarmuka pengguna untuk pertama kalinya. Untuk menggambar UI untuk fragmen Anda harus mengembalikan tampilan dari metode ini, yang merupakan akar dari tata letak fragmen Anda. Anda dapat kembali ke nol jika fragmen tidak menyediakan UI, atau bisa dimaksudkan di sini bisa kembali ke awal. Yang berikutnya ada onPause. Sistem memanggil metode ini sebagai indikasi pertama bahwa pengguna meninggalkan fragmen, meskipun itu tidak berarti fragmen sedang dihancurkan. Ini biasanya di mana Anda harus melakukan perubahan, apapun yang harus bertahan di luar sesi pengguna saat ini. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan di sini melalui sebuah web. Contoh dari codingan fragmen menggunakan Android Studio yaitu seperti berikut. Ini adalah contoh awal dari cara memunculkan menunya. Yang pertama itu ada Public View onCreative. Dia dibantu oleh beberapa dialog fragmen juga. Seperti misalnya ada list activities, ada list fragment, ada dialog fragment, dan ada preferences fragment. Dialog fragment yaitu menampilkan mengambang suatu kelas ini untuk membuat dialog merupakan alternatif yang baik dari pengguna metode helper dialog atau kelas atau aktivitas. Sedangkan list fragment itu menampilkan daftar item yang dikelola. Sedangkan preference
Preferences flag compat yaitu menampilkan objek. Di sini dia menggunakan contoh dari One Click View, di mana di sini terbagi lagi menjadi beberapa menu. Cara mendeklarasikan fragmen yaitu di sini dia menggunakan layout linear layout seperti video sebelumnya, yaitu linear layout digunakan apabila teman ingin tahu, lihatlah video saya sebelumnya ya. Di sini dia menetapkan layout fragmen seakan-akan sebuah tampilan. Misalnya di sini diatur orientasi itu horizontal menggunakan mesh parent. Di sini fragmen untuk sebuah artikel dan juga fragmen ini memberikan namanya. Langsung saja kita ke coding akhir. Nih, di sini yaitu dia akan menampilkan beberapa tampilan fragmen dari beberapa kelas dan Android. Apabila teman-teman ingin codingan penuhnya di sini, yaitu public class. Di sini dia untuk menampilkan setlist adapternya, memunculkan judul dari fragmennya, lalu di sini ada juga pemisalan untuk apabila data yang diisi itu sesuai, maka dia akan benar, dan apabila data itu salah, dia akan kembali ke menu sebelumnya. Ada beberapa macam fragmen, tapi ada beberapa fragmen ini biasanya dikombinasikan dengan dialog. Nah, teman-teman harus tahu apa itu dialog. Dialog adalah jendela kecil yang meminta pengguna untuk membuat keputusan atau memasukkan informasi tambahan. Dialog tidak mengisi layar dan biasanya digunakan untuk kejadian modal yang mengharuskan pengguna untuk melakukan aksi sebelum bisa melanjutkan. Kelas dialog adalah kelas basis untuk dialog. Namun, Anda harus menghindari pembuatan intens dialog secara langsung. Sebagian gantinya digunakan salah satu antara berikut. Yang pertama itu alter dialog. Alter dialog yaitu dialog yang bisa menampilkan judul hingga 3 tombol. Daftar item dapat dipilih atau layout khusus. Yang selanjutnya itu adalah Dead Picture Dialog atau Time Picture Dialog. Dialog berisi UI yang sudah didefinisikan dan memungkinkan pengguna memilih tanggal atau waktu. Dan pada dialog ini ada regional. Regional yang ada pada dialog yaitu pertama judul. Area ini opsional dan hanya boleh digunakan bila area konten ditempati oleh pesan terperinci, daftar, atau layout khusus. Jika Anda perlu menyatakan pesan atau pernyataan sederhana, dialog Anda tidak memerlukan judul. Yang kedua, area materi. Area ini bisa menampilkan pesan, daftar, atau layout khusus lainnya. Yang ketiga itu adalah tombol aksi, yaitu tombol aksi tidak boleh ada lebih dari 3 tombol aksi dalam sebuah dialog. Nah, ini adalah contoh sederhana dari dialog. Yang pertama itu ada bagian untuk judul, yang kedua adalah bagian untuk isi. Yang pertama ini adalah untuk judul, kedua ini adalah untuk aksi atau isinya, yang ketiga ini untuk tombol bottom, untuk tombol aksi atau tombol aksi. Jika teman-teman ingin menampilkan tampilan bagus untuk tombol dialog, teman-teman bisa mengkombinasikannya menggunakan fragmen. Jadi, teman-teman bisa menampilkan kotak dialog itu menjadi lebih menarik. Ini adalah contoh codingan dari tombol dialog.
mana dia menggunakan layout linear. Dan gambar yang ditampilkan untuk logo itu seperti ini. Lalu dia memberikan teks yaitu untuk teksnya yaitu dia menggunakan username. Username ini adalah untuk email. Dan yang kedua adalah password. Untuk layout keduanya. Di sini dia juga bisa meneruskan kejadian kembali ke hosting. Bila pengguna menyentuh salah satu tombol aksi, dialog, tombol aksi, di antara untuk memilih item dari daftarnya, Anda bisa melakukan sendiri aksi yang diperlukan. Namun seringkali Anda harus mengirim kejadian itu ke aktivitas atau fragmen yang membuka dialog. Disinilah kombinasi dialog dengan fragmen. Caranya tentu antarmuka dengan metode untuk setiap tipe kejadian. Klik. Kemudian implementasikan antarmuka tersebut di komponen host yang akan menerima kejadian aksi dari dialog. Misalnya sebagai berikut. Dialog fragmen yang menetapkan antarmuka yang digunakan untuk mengirim kembali suatu kejadian ke aktivitas hostingnya. Ini adalah contoh codingannya. Dia menggunakan kelas notice dialog fragment. Mungkin teman-teman bisa melihat sekilas dari contoh codingannya. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak memiliki aplikasi Android Studio dan juga karena keterbatasan RAM dan tidak memungkinkan untuk meminjam punya teman-teman saya. Lalu di sini, bila Anda ingin menampilkan dialog, buatlah intense dialog fragment dan panggil show. Panggil dengan menggunakan show dan meneruskannya ke fragment manager dan nama tag untuk fragment dialognya. Selanjutnya teman-teman bisa menampilkan dialog sebagai layar penuh atau fragmen tersemat. Contoh dialog fragmen yang memunculkan sebagai dialog fragmen bisa disematkan, yaitu dengan codingan sebagai berikut, menggunakan nama layout purchase item XML. Ini adalah contoh dari codingannya. Silahkan teman-teman yang melihat contoh codingannya. Di sini dia menggunakan purchase item XML. Teman-teman juga sekalian bisa melihat codingan-codingannya di sini. Ada juga untuk menampilkan aktivitas sebagai dialog pada layar besar, yaitu dengan tema Larger dengan elemen manifest, yaitu dengan cara activity Android style, theme hollow menggunakan tema time hold dialog when large. Dan kemudian untuk menutup dialog, ada juga untuk menutup dialog. Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan mengenai fragmen dan dialog. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa mencontohkan langsung ke aplikasi Android Studio-nya dikarenakan mungkin keterbatasan RAM sehingga tidak mendownloadnya. Dan saya mohon maaf sekali lagi. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.